Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan share. Kali ini berita Islami akan membahas tentang 5 kriteria sahabat sejati dalam tuntunan Islam. Sebagai makhluk sosial, tentu saja kita membutuhkan teman dalam hidup kita. Hidup kita akan jauh lebih baik menyenangkan jika ada teman. Ada yang bisa kita ajak ngobrol, berdiskusi, bekerja sama, dan berbagai hal menarik lainnya. Apalagi jika teman yang kita miliki mengajak kita ke arah yang lebih baik. Sangat selaras dengan ajaran dalam Islam untuk menjalin silaturahmi dengan teman. Kita tak boleh asal pilih alias sembarangan, karena teman bisa saja menyesatkan kita. Lantas apakah mencari teman itu adalah hal yang mudah? Tentu tidak, tapi bukan hal yang sulit pula. Seperti salah satu pepatah yang sering kita dengar, jika ingin tahu perangai seseorang, maka bertanyalah kepada sahabatnya. Tiap sahabat akan mengikuti perangai sahabatnya. Bait pepatah di atas dirangkai oleh seorang penyair abad ke-5 Masehi, yaitu Adi bin Zaid al-Ibadi. Sosok pendeta yang hidup di zaman sebelum Islam, namun karyanya tetap dikenal hingga kini. Sebagaimana yang dikemukakan Adi, teman adalah cerminan bagi sahabatnya. Sering bersama dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, menjadi faktor pembentuk karakter yang sama. Seia sekata, senasib dan sepenanggungan. Dengan siapa kita berteman, harus selalu siap untuk menerima banyak pengaruh dari teman kita. Dalam Islam, teman menjadi tolok ukur sejauh mana tingkat kualitas keimanan dan kesalehan seseorang. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, agama seseorang itu ditentukan oleh agama sahabatnya. Artinya, kualitas keagamaan seseorang dapat mempengaruhi kualitas keagamaan sahabatnya. Karena itu, sebagai muslim, hendaknya kita tak sembarangan mencari teman. Salah memilih pertemanan dan pergaulan hanya akan menimbulkan penyesalan dan luka di kemudian hari. Jika pertemanan kita toksik, beraura negatif, dan penuh kemaksiatan, maka berpotensi menjerumuskan kita kepada hal yang sama. Sebaliknya, kita jika berteman dengan orang yang saleh, beraura positif, dan mengajak kita kepada kebaikan, maka perlahan kita akan melakukan hal yang sama. Pengarang kitab Al-Mawdu'at, Imam Ibnu Al-Jauzi, memiliki 5 kriteria sahabat sejati yang sesuai dengan tuntunan Islam. Yang pertama adalah memiliki akal yang sehat. Memiliki akal yang sehat artinya menggunakan akal pikirannya kepada hal yang baik, berpikir jernih dan tak menabrak aturan. Memiliki teman yang pemikirannya positif akan membuat kita berpikir positif pula. Positif vibes-nya nular. Jadi kita juga tidak gampang suudzon kepada orang lain. Yang kedua adalah memiliki akhlak yang baik. Siapa sih yang tak mau punya teman yang budi pekertinya baik? Pasti maulah. Teman yang memiliki budi luhur dan etika yang baik cenderung akan mengayomi kita, memperlakukan kita sebagai makhluknya, tidak toksik dan penuh kebencian. Yang ketiga adalah bukan orang fasik. Fasik dalam istilah Islam yaitu hamba yang menyimpang dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melampaui batas dalam berbuat dosa. Hendaknya kita tak memilih teman yang fasik. Jika dikhawatirkan kita yang akan diwarnai bukan mewarnai. Artinya, jika kamu kurang kuat pondasi, kamu akan ikut menjadi fasik juga. Yang keempat adalah tidak suka mengada-ada. Teman yang baik adalah teman yang berkata jujur dan apa adanya. Jika diberi amanah, maka ia akan menjaganya dengan baik. Jika ada suatu masalah, ia tak banyak mengada-ada dan melebihkan masalah tersebut. Untuk menjauhi fitnah orang yang mengada-ada seperti ini perlu kita hindari, karena masalah yang kecil saja bisa jadi besar. Yang ditakutkan, teman yang seperti ini akan menjadi bumerang bagi kita. Yang kelima adalah tidak materialistis. Teman yang pamer, besar gengsi, berorientasi pada harta, kekayaan dan jabatan akan menimbulkan pertemanan yang tak sehat. Padahal tak semuanya harus kita gantungkan kepada hal yang bersifat duniawi. Persahabatan yang didasarkan pada materi akan hancur ketika materinya hilang atau berkurang. Hanya akan jadi pertemanan yang cenderung palsu. Berbeda jika kita berteman dengan orang yang sederhana, tak banyak membicarakan materi,
menemani dalam suka dan duka tanpa syarat apapun. Dengan teman yang sehat seperti itu, maka pertemanan akan langgeng. Itulah 5 kriteria sahabat sejati yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Semoga kita menemukan sahabat yang baik yang menuntun kita ke jalannya. Karena pertemanan dan persahabatan yang terjalin tak hanya bermanfaat di dunia, tetapi juga di akhirat. Oke para sahabat Berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.